Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Farhan dari kelompok 1 TI 25E yang akan membahas latihan soal tentang tabel semantik, yang tentunya nanti saya tidak akan sendiri, saya akan dibantu oleh teman-teman saya. Ini teman-teman saya ada Mega Syabani, Angelita Anggraini, M. Rizky Aditya, dan Muhammad Rapli Awaludin. Nah, sebelum lanjut ke latihan soal, kalian tuh harus tahu apa itu tabel semantik. Nah, tabel semantik itu adalah metode pembuktian validitas argumen atau eksistensi ekspresi logika dengan membangun model berbentuk pohon atau struktur cabang berdasarkan aturan-aturan logika proposisional atau predikat yang bertujuan untuk menunjukkan apakah suatu argumen itu sah atau valid atau tidak dengan cara menolak kesimpulan dan melihat apakah terjadi kontradiksi. Ini lebih efisien daripada tabel kebenaran dan digunakan untuk menguji konsistensi validitas dan kepenuhan formula logika secara sistematis. Nah, di sini ada aturan-aturan tabel semantik, ada 10 aturan yang nantinya di latihan soal kita akan berfokus pada lebih banyak digunakan aturan yang ketiga, kedua, eh, ke-1 dan ke-10. Nah, selanjutnya di tabel semantik juga ada strategi pembalikan biasanya identik dengan argumen. Nah, tabel semantik hanya dapat digunakan untuk membuktikan kekonsistenan suatu argumen. Akan tetapi, jika digabungkan dengan strategi pembalikan dengan cara menegasikan kesimpulan, maka dapat digunakan untuk menguji kevalidan suatu argumen. Nah, jadi jika dari cabang-cabangnya tertutup, maka argumen tersebut konsisten atau valid. Jika ada satu saja cabang yang terbuka, maka inkonsisten atau invalid. Nah, ada juga cara cepat untuk menentukan tabel semantik. Yang pertama itu, carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang atau satu cabang saja. Dan yang kedua, carilah ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk tabel tertutup. Misalnya A dan negasi A tab agar cabang tabel tertutup dan tidak dapat dikembangkan lagi. Nah, selanjutnya ada latihan soal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menggunakan tabel semantik untuk menentukan konsistensi dari ekspresi logika, dan yang kedua itu menentukan validitas dari argumen. Nah, untuk yang B ini eh, nantinya akan menggunakan strategi pembalikan karena di sini tuh argumen. Dan untuk yang A ini eh, tidak usah, jadi tidak akan menggunakan strategi pembalikan. Dan di sini ada soal yang sama yaitu di nomor 3A dan 4B yang nantinya eh, di 3A ini tidak akan menggunakan strategi pembalikan, sedangkan di nomor 4B itu akan menggunakan strategi pembalikan. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, Perkenalkan, perkenalkan nama saya M. Rizky Aditya. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal nomor satu bagian A. Di situ ada soal yaitu A dan B, implikasi C, negasi A, implikasi D, dan B dan negasi C dan negasi D. Baik, di sini mengecek konsisten atau tidak konsisten dengan metode
tablo pohon kebenaran. Ubah implikasi dulu. Dalam tablo implikasi harus diubah. Maka di situ ada A dan B implikasi C sama dengan negasi A dan B atau C sama dengan di sini dalam kurung A negasi A atau negasi B lalu atau C. Di sini lalu mengerjakan yang A dan D sama dengan negasi A sama dengan negasi dalam kurung negasi A. Di sini negasi dikali negasi yaitu positif. Jadi dikalikan di sini ada, jadi di sama dengan ini tidak ada A atau D. Lalu yang B dan negasi C dan negasi D eh, tetap karena sudah berbentuk konjungsi. Turunkan konjungsi dan yang turunkan konjungsi dan yang tidak bercabang. Di situ ada bagian B, negasi C, dan negasi D. Sekarang isi awal cabang, mulai mencabangkan yang negasi A dan B atau C. Aturan OR harus bercabang. Cabang kiri negasi A dan B, cabang kanan C. Cabang kanan langsung tertutup karena ada negasi C, kontradiksi. Lanjut ke kiri, ada negasi A dan B. Gunakan hukum De Morgan, yaitu negasi A dan B sama dengan negasi A dan atau B. Lalu cabang 1 yaitu negasi A, cabang 2 negasi B. Cabang dengan negasi B karena sudah ada B dan negasi B. Kontradiksi, cabang tertutup. Cabang dengan negasi A masih hidup. Sekarang cabang dari cabang A. Lalu cabang D. Cabang A kontradiksi karena A di situ ada A dan negasi A kontradiksi. Cabang D karena D negasi D kontradiksi. Kesimpulan, semua cabang tertutup, tidak ada cabang terbuka, maka tidak konsisten inkonsisten karena tidak ada kemungkinan nilai kebenaran yang memenuhi semua premis sekaligus. Baik, selanjutnya ke moderator. Silakan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor soal bagian 2, bagian A. Yang premisnya itu ada A jika maka D, kemudian ada A dan B jika maka C, kemudian ada B jika maka negasi A. Langkah pertama dalam menentukan konsistensi menggunakan tablo semantik adalah mengubah premis menjadi disjungsi. Yang pertama itu ada A jika maka D ekuivalen dengan negasi A atau D. Ini diubah karena peraturan yang sudah dibahas pada minggu sebelumnya. Ada peraturan tablo semantik, di mana elemen pertama diberi negasi, jika maka diubah menjadi atau, dan elemen selanjutnya mengikuti. Di bawahnya ada di dalam kurung A dan B, jika maka ekuivalen dengan negasi dalam kurung A dan B atau C ekuivalen dengan negasi A atau negasi B atau C, di mana ini diuraikan dengan hukum De Morgan di bagian negasi A atau negasi B, kemudian di luarnya ada atau C. Selanjutnya ada B, jika maka negasi A ekuivalen dengan negasi B atau negasi A. Setelah semua implikasi diubah, langkah berikutnya adalah menyusun pohon semantik. Pernyataan berbentuk atau diturunkan dengan percabangan, sedangkan dalam bentuk dan diturunkan dalam satu cabang yang sama. Pohon dimulai dari pernyataan negasi A atau D, sehingga terbentuk dua cabang, cabang kiri dengan negasi A dan cabang kanan dengan D. Pada cabang kiri, semua premis lain diturunkan di bawah negasi A. Ketika muncul pernyataan negasi dalam kurung A dan B, pernyataan ini diuraikan menggunakan hukum De Morgan menjadi negasi A atau negasi B, sehingga pada cabang kiri muncul kemungkinan negasi A dan negasi B. Urutan ini menjelaskan mengapa terlihat penurunan dari negasi A. Kemudian negasi A dan B lalu menjadi negasi A dan negasi B.
Semua penurunan ini mengikuti aturan ekspansi tablo. Pada cabang kanan, karena yang dipilih dari negasi A atau D adalah D, maka semua pernyataan berikutnya diturunkan di bawah D. Dari negasi dalam kurung A dan B atau C, pada cabang ini diturunkan C. Kemudian dari negasi B atau negasi A diturunkan negasi B. Dan dari penguraian negasi dalam kurung A dan B juga muncul negasi A. Akibatnya pada cabang kanan terkumpul pernyataan D, C, negasi B, dan negasi A. Setelah seluruh cabang diperiksa, tidak ada ditemukan kontradiksi pada cabang kiri maupun cabang kanan, seperti A atau negasi A, B, dan negasi B dalam satu cabang yang sama. Karena seluruh cabang pada pohon semantik tetap terbuka, maka dapat disimpulkan bahwa kumpulan premis pada soal ini bersifat konsisten. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh adalah konsisten karena semua cabang terbuka. Baik, silakan selanjutnya. Oke, untuk jawaban soal nomor 3, yaitu pada soal ini kita diberikan 3 premis logika proporsional, yaitu P atau Q. Jika Q maka R. Dan jika P maka R, pertanyaannya adalah apakah dari ketiga premis tersebut dapat disimpulkan berarti bahwa dalam setiap kondisi di mana semua premis benar, maka kesimpulan R juga harus bernilai benar. Untuk membuktikannya digunakan metode tableau semantik, yaitu metode dalam logika dan informatika yang digunakan untuk mengecek konsistensi dan validitas suatu argumen. Dalam metode ini, semua pernyataan harus diubah ke bentuk logika dasar, karena simbol implikasi jika mata tidak boleh muncul langsung di dalam tablo. Oleh karena itu, pernyataan Q menuju R diubah menjadi tidak Q atau R, dan P menuju R diubah menjadi tidak P atau R. Perubahan ini bersifat ekuivalen, artinya makna logisnya tetap sama, hanya bentuk yang disesuaikan. Setelah itu, kita mulai menyusun pohon tablo. Pohon dimulai dari R yang diletakkan di bagian paling atas. Hal ini karena kita sedang menguji kesimpulan secara semantik, yaitu mengecek semantik, yaitu mengecek apakah R konsisten dengan semua premis yang diberikan. Selanjutnya, kita turunkan premis P atau Q. Karena operator OR menghasilkan kemungkinan alternatif, maka sesuai aturan tablo, pernyataan ini menyebabkan percabangan. Cabang kiri berisi P dan cabang kanan berisi Q. Urutan kiri dan kanan ini tidak memengaruhi hasil, hanya untuk kerapian struktur pohon. Kemudian, pada setiap cabang tersebut, kita turunkan hasil perubahan dari implikasi. Premis Q menuju R, yang sudah menjadi tidak Q atau R, kembali menghasilkan percabangan. Sehingga muncul 2 kemungkinan, yaitu negasi Q dan R. Pada masing-masing cabang, hal yang sama juga terjadi pada premis P menuju R, yang telah menjadi negasi P atau R, sehingga kembali muncul percabangan dengan kemungkinan negasi P dan R. Inilah sebabnya pada pohon terlihat pola yang berulang, yaitu munculnya negasi variabel atau R di berbagai cabang. Pola ini muncul secara sistematis karena bentuk logika implikasi memang selalu berubah menjadi negasi atau akibat. Jika dalam satu cabang muncul sebuah proposisi bersamaan dengan negasinya, misalnya P dan negasi P, maka cabang tersebut ditutup karena terjadi kontradiksi. Hal ini ditandai dengan tanda silang merah. Namun, karena
masih terdapat cabang yang tidak mengandung kontradiksi, maka pohon ini memiliki cabang terbuka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa argumen ini konsisten secara semantik, karena masih ada kondisi di mana semua premis dan kesimpulan R dapat bernilai benar secara bersamaan. Selanjutnya akan dibacakan soalnya oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya itu nomor itu menentukan validitas suatu argumen. Nah, di sini kita akan menggunakan strategi pembalikan, yaitu dengan cara menegasikan si kesimpulan. Kesimpulan tuh yang setelah simbol F ini. Nah, di sini langkah yang pertamanya itu menyederhanakan bentuk-bentuk ekspresi ini menggunakan hukum ekuivalensi. Nah, di sini contohnya P maka Q dan R itu ekuivalen bisa disederhanakan menjadi negasi P atau Q dan R. Selanjutnya R maka S itu ekuivalen atau bisa disederhanakan dengan negasi R atau S. Dan untuk yang negasi Q dan S itu dikalikan ke dalam. Misalkan negasi kali Q maka hasilnya menjadi negasi Q. Negasi kali konjungsi maka hasilnya menjadi disjungsi. Dan negasi kali S maka menjadi negasi S. Begitupun sama seperti yang sebelumnya di sini dikalikan ke dalam maka hasil sederhananya itu negasi P atau negasi S. Jika sudah disederhanakan, kita melakukan membuat pohon tabel semantiknya. Yang pertama itu kita menentukan eh, ekspresi logika yang sudah disederhanakan tadi, yang paling sederhana. Misalkan di sini kita ambil yang satu dulu. Di sini satu atau itu memiliki dua percabangan, yaitu negasi P dan Q dan R. Q dan R ini bisa disederhanakan lagi menjadi satu cabang saja Q di atas dan R di bawah. Nah, di sini kita fokus eh, menurunkan atau memasukkan yang kedua ini. Nah, jika eh, di cabang-cabang kiri atau kanan ini masih terbuka, maka dilakukan hal yang sama. Misalkan di sini diturunkan juga dari yang kedua ini negasi R atau S, maka di cabang yang kiri juga sama. Dan seterusnya di sini R tertutup, lanjut ke sini menurunkan Q atau S. Nah, di sini untuk di cabang kanan ini dua-duanya sudah tertutup. Meskipun di sini masih ada satu yang belum dimasukkan, dikarenakan di sini dua-duanya sudah tertutup, maka hasilnya akan tertutup juga. Jadi untuk mengempirikan langkah, kita langsung saja tanpa menurunkan ini. Dan di sini setelah diturunkan juga ternyata eh, ada masih ada cabang yang terbuka, sehingga kesimpulannya dari ekspresi logika yang diambil dari argumen ini tidak konsisten karena cabang ada yang terbuka. Nah, selanjutnya itu eh, nomor 2 bagian D. Sama seperti tadi kita menyederhanakan eh, premis-premis yang ada. Nah, di sini langsung ya. Kita tuh mendahulukan yang satu cabang dulu. Di sini ada P dan negasi Q. Kita masukkan satu cabang PQ. Kita cari lagi yang memiliki satu cabang yaitu Q. Dan di sini kita lihat lagi. Di sini Q dan negasi Q itu saling menutup. Jadi sampai di sini
bisa disimpulkan bahwa eh, si si ekspresi logika ini konsisten karena semua cabangnya tertutup. Nah, di sini untuk contoh panjangnya sama-sama eh, tidak menggunakan aturan cara cepat, maka hasilnya seperti ini, sama-sama konsisten dan cabangnya tertutup semua. Dan selanjutnya, silahkan dijelaskan oleh teman saya. Pada soal nomor 3 bagian B, diberikan pernyataan jika Ani tinggal di Palembang, maka ia tinggal di Indonesia. Ani tinggal di Palembang, dengan demikian ia tinggal di Indonesia. Pertama, kita tentukan variabel logikanya. P menyatakan Ani tinggal di Palembang, dan Q menyatakan Ani tinggal di Indonesia. Sehingga bentuk logikanya adalah premis pertama P maka Q, dan premis kedua P, kesimpulannya Q. Untuk membuktikan apakah penarikan kesimpulannya valid, ini digunakan metode tabel semantik dengan strategi pembalikan. Artinya, kesimpulan tidak langsung diterima, tetapi dibalik atau dinegasikan. Maka susunan ekspresi logika setelah menggunakan strategi pembalikan adalah P maka Q, P negasi Q. Selanjutnya, implikasi P maka Q diubah ke bentuk disjungsi menggunakan ekuivalen logika, yaitu P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Setelah itu, kita memulai membangun pohon semantik. Pertama, pernyataan P dan negasi Q diturunkan secara vertikal karena keduanya bukan bentuk disjungsi. Kemudian, pernyataan negasi P atau Q diturunkan dengan percabangan. Karena berbentuk atau, maka terbentuk dua cabang. Cabang kiri berisi negasi P, cabang kanan berisi Q. Pada cabang kiri terdapat P dan negasi P dalam satu cabang yang sama, sehingga terjadi kontradiksi dan cabang tersebut tertutup. Pada cabang kanan terdapat Q dan negasi Q dalam satu cabang yang sama, sehingga juga terjadi kontradiksi dan cabang tersebut tertutup. Karena semua cabang pada pohon semantik tertutup, maka pernyataan hasil pembalikan tidak konsisten. Artinya kesimpulan awalnya benar dan valid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa argumen tersebut konsisten dan valid karena menggunakan strategi pembalikan, dan seluruh cabang pada pohon semantik tertutup. Karena setelah strategi pembalikan semua cabang pada tabel semantik tertutup, maka kesimpulan Q sah dan argumennya valid. Pada soal nomor 4 bagian B, menggunakan metode tabel semantik untuk menguji apakah kesimpulan L valid berdasarkan premis yang diberikan. Premisnya adalah P atau Q, jika Q maka R, dan jika P maka R. Untuk menguji validitas, langkah pertama adalah menegasikan kesimpulan sehingga diperoleh negasi R. Selanjutnya, Q menuju R dan P menuju R diubah ke bentuk disjungsi, yaitu negasi Q atau R dan negasi P atau R. Karena R bernilai salah akibat adanya negasi R, maka diperoleh negasi Q dan negasi P sebagai konsekuensinya. Kemudian, dari premis P atau Q terbentuk dua cabang, yaitu P dan Q. Namun, pada cabang P terjadi kontradiksi dengan negasi P, dan pada cabang Q terjadi kontradiksi dengan negasi Q. Akibatnya, kedua cabang tertutup. Karena seluruh cabang tabel tertutup, dapat disimpulkan bahwa argumen valid dan kesimpulan R secara logis mengikuti semua premis yang diberikan. Sekian, terima kasih. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.